Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar Abi Zaid. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk dalam masalah yang ke-22 di halaman 44 tentang belajar kepada ahli bid'ah. Kalau misalnya ya, logika sederhana, ada CV atau PT yang bekerja di bidang konstruksi bangunan, pembuatan jembatan. Ada CV satu lagi. Yang ini diisi oleh ahli-ahli teknik sipil. Yang satu diisi oleh ahli-ahli misalnya ekonomi, kemudian sosiologi. Yang mereka tidak mengerti hitungan bangunan, tapi mereka nekat bikin PT yang juga bekerja di bidang yang sama, pembuatan jembatan. Secara logika tentu yang kumpulannya ahli-ahli akan mengatakan kepada customernya atau kepada masyarakat, jangan ambil proyek ke mereka. Takutnya nanti salah-salah. Orang yang gak ahli, beda bidang ilmunya, kemudian tidak mengerti hitungannya, khawatirnya Anda bikin jembatan sama mereka tidak bertahan lama, ambruk, banyak kehilangan kerugian nyawa. Betul tidak? Kurang lebih prinsipnya sama di sini. Kita baca ya. Belajar kepada ahli bid'ah. Berhati-hatilah terhadap Abu Jahal, yaitu orang yang bodoh, biang kebodohan, yaitu adalah ahli bid'ah. Saya stop dulu. Berarti tidak boleh belajar kepada orang ahli bid'ah, mempelajari agama dari orang yang bukan ahlinya. Sama seperti meminta untuk dibangunkan jembatan kepada yang bukan ahlinya. Di sini disebutkan ciri-cirinya yang telah dipengaruhi oleh penyimpangan akidah, itu satu. Dua, diliputi oleh awan khurafat, menjadikan hawa nafsu sebagai anutan, menyebut hawa nafsunya sebagai akal, meninggalkan nas. Bukankah akal yang sebenarnya itu mengikuti nas? Ia berpegang kepada riwayat dhaif dan menjauhi riwayat yang sahih. Perhatikan jemaah. Di antara ciri-ciri orang yang kita tidak boleh ambil ilmunya, dia bikin pengajian, buka majelis ilmu, tapi kita tidak boleh mengambil atau duduk di majelisnya. Ciri-cirinya satu, akidahnya menyimpang. Di sini disebutkannya, memiliki penyimpangan di bidang akidah. Misalnya dia tidak mempercayai adanya malaikat Jibril. Ada orang yang tidak percaya yang namanya Isra Mi'raj. Ada orang yang bilang tidak ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu hanya kiasan saja. Meskipun dalam hadis disebutkan ciri-cirinya. Dajjal itu matanya picak sebelah, begini dan begitu. Disebutkan ciri-cirinya, dia bilang enggak, itu bukan. Enggak ada yang Dajjal bentuknya orang. Dajjal itu misalnya Amerika. Akidahnya menyimpang. Contoh yang lain misalnya dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Contoh yang lain misalnya memiliki keyakinan hadis meskipun sahih, kalau riwayatnya ahad tidak boleh diterima dalam bidang akidah. Antum kalau baca buku Mulia dengan Manhaj Salaf, nanti antum akan ketemu siapa itu yang ngomong. Baca di bagian belakang ada daftar aliran-aliran sesat di Indonesia, antum akan tahu siapa yang dimaksud. Yang tidak mempercayai hadis meskipun sahih, kalau riwayatnya ahad, dia tidak akan terima di dalam masalah akidah. Sementara keyakinan kita adalah
Hadis meskipun ahad kalau sudah sahih harus diterima, mau di bidang apapun. Ciri yang kedua adalah diliputi khurafat. Khurafat itu lengket dengan yang namanya tahayul. Khurafat itu apa ya? Cerita-cerita yang ngarang-ngarang, yang ini dan itu dihubung-hubungkan sampai seolah-olah dia jadi suatu kepercayaan. Misalnya khurafat kalau istri hamil maka bapaknya tidak boleh bunuh cicak. Nanti anaknya buntung kakinya. Tidak boleh nyebut anak orang lain monyet. Nanti anaknya kayak monyet. Harus baca surat Yusuf supaya ganteng. Coba kalau mereka bilang harus dengerin murattalnya Ustadz Mufli, kira-kira jadi apa? Itu khurafat, lengketnya dengan tahyul. Tidak boleh anak tengkurap di pintu rumah, di pintu rumah, nanti mama mati. Apalagi kalau antum sebutkan satu-satu pasti bisa dibikin daftar jadi buku itu. Saking banyaknya khurafat di Indonesia. Ya, contoh yang lain, nggak boleh kamu sebut nama guru anu, nanti kamu kualat. Kualat. Ya. Nggak boleh nanti kamu sebut namanya, nanti kamu bisa begini begitu. Kualat kamu nanti. Yang ketiga, menjadikan hawa nafsu sebagai anutan dan menyebutnya sebagai akal. Maksudnya begini. Kalau datang suatu hukum dalam Islam, dia bilang, oh saya kayaknya kurang bisa terima itu. Soalnya nggak sesuai dengan akal saya. Menurut saya nggak seperti itu. Kok bisa Pak? Ya menurut saya akal saya nggak nyampe itu kayak gitu-gitu. Ya. Lantas dia mengatakan menurut akalnya. Padahal sebenarnya yang benar adalah dia mengikuti nafsunya. Dia bukan mengikuti akal. Dia mengikuti nafsu. Karena akal, kalau akal itu sahih, kalau akal itu lurus, belum ada syubhatnya, maka akal pasti sejalan dengan nas. Akal kita ini kalau akalnya tunduk pada fitrahnya, maka tidak ada yang namanya menentang. Kayaknya ibadah ini saya kayaknya kurang ser. Oh ada syariat begini ya? Ya. Tapi saya kayaknya nggak bisa jalankan itu. Soalnya nggak serk dia, nggak nyampe akal saya. Kalau akal itu lurus, kalau akal itu bagus, sehat di akalnya, maka dapat. Oh gitu ya? Oke. Oh harus begini ya? Oke. Oh itu nggak boleh kah? Oh oke. Tidak ada. Tapi kan gitu. Yang keempat, meninggalkan nas, yaitu meninggalkan dalil. Kalau ada ustadz meninggalkan dalil, ada dalil begini, dia bilang tapi dalil ini saya tidak bisa menerimanya. Atau kita bilang, ustadz ada dalil hadis yang mengatakan begini, dia bilang ya meskipun ada tapi maka ini termasuk ustadz yang kajiannya antum harus tinggalkan. Yang kelima, berpegang kepada riwayat yang dhaif atau yang lemah dan menjauhi riwayat yang sahih. Jadi ustadznya kalau kajian isinya melulu dhaif, hadis yang lemah dibawakannya. Bahkan di antum tahu dinas pendidikan, di belakangnya dinas pendidikan itu ada sebuah masjid. Di situ kalau zuhur suka ada yang ceramah. Dulu saya sering zuhur di situ. Bahkan setiap siang zuhur mesti sholat di situ. Nanti setelah selesai zuhur ada yang ceramah. Ceramahnya nggak ada dalil sahihnya. Ceramahnya mesti ceritanya. Katanya ada cerita bahwa kata bapak saya itu temannya bapak. Bahkan dia pernah bilang begini, saya kalau hadis sahih dengan dhaif yang lemah-lemah itu
Saya lebih suka yang lemah-lemah. Soalnya lebih bagus-bagus isinya. Baik. Dan memang dikenal di Korpri juga suka ngisi ceramah. Tapi ceramahnya yang begitu. Katanya diceritakan, ada cerita bahwa, maka kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Hilyatul Talibul Ilmi, di antara yang suka bawakan hadis-hadis yang lemah itu adalah orang-orang yang suka cerita. Yaitu yang kajiannya melulu isinya cerita. Maka kadang-kadang mereka kalau kehabisan cerita, nanti dikarang sendiri lantas mengatakan konon. Ada seorang dai di Sepinggan. Ya saya dulu berteman lah pokoknya gitu. Sama mengisi di masjid yang sama. Ada kalanya saya duduk mendengarkan ceramahnya. Dan tak pernah satu majelis pun yang dia tidak luput dengan mengatakan konon. Konon diceritakan, katanya konon. Kalau begini antum nggak akan bisa percaya dengan apa nih? Penerimaan yang betul-betul terima yakin. Karena cuma konon. Konon itu artinya apa? Ada katanya. Orang nggak bisa percaya kalau gitu. Maka antum juga kalau kaji apa suatu saat misalnya jadi ustadz ya, hati-hati dengan berkata konon. Karena arti konon itu nggak jelas juntrungnya. Asal ceritanya dari mana nggak tahu. Bahkan di sebagian masjid ada sebagian jamaah yang mereka suka nginep di masjid, keliling-keliling sana sini, membawa sebuah kitab judulnya Fadilah Amal, dan orang awam suka diajak untuk mendengar. Perlu diketahui bahwa kitab itu banyak khurafat, banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu, bahkan yang tidak ada asalnya. Lihat, hadis kalau lemah itu masih mending, ada mendingnya gitu. Mendingnya itu karena masih ada sanadnya. Cuman mungkin di situ ada perawi pendustanya. Permasalahannya ini kalau nggak ada sanadnya, yang la aslalahu, yang tidak ada juntrungnya, tiba-tiba dia pokoknya ada orang ngomong gitu, tapi jadi terkenal. Seperti perkataan cinta tanah air sebagian dari iman. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Maka kalau ada ustadz ngomong gini, kan ada hadisnya bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maka antum tinggalkan kajian itu. Kenapa? Ustadznya tidak bisa membedakan mana hadis, mana bukan masalahnya. Jadilah anda agama antum nanti agama yang juga tidak bisa antum bedakan mana yang benar, mana yang salah. Para ahlul bid'ah kadang disebut juga dengan ahlul syubuhat atau ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Oleh karena itu Ibnu Mubarak menyebut para ahlul bid'ah sebagai sebutan as-saghir atau orang-orang kecil. Dinamakan orang-orang kecil karena mereka tidak memiliki pengetahuan kecuali sedikit. Imam Az-Zahabi mengatakan, jika engkau melihat seorang ahli kalam yang juga ahli bid'ah, ahli kalam itu orang yang beragama pakai akal semata, logika. Kalau logikanya masuk baru dia terima. Kalau logikanya tidak masuk tidak diterimanya. Dia akan memilah-milah, syariat ini saya mau karena sesuai akal saya. Syariat ini saya nggak bisa ikuti karena nggak sesuai akal saya. Itu namanya ahli kalam. Jika engkau melihat orang ahli kalam yang juga ahli bid'ah mengatakan, biarkan kami tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, berikan kepada kami akal, maka ketahuilah dia itu orang bodoh. Dan jika kau lihat orang sufi mengatakan, biarkan kami tinggalkan dalil nakli dan akli, dalil dari Al-Quran Sunnah maupun akal, berikan saja kepada kami perasaan, maka ketahuilah bahwa dia itu adalah iblis yang sedang menjelma kepada manusia dan telah merasukinya. Jika kau takut kepadanya, larilah darinya. Jika tidak takut, maka bantinglah dia, tindilah dadanya dengan lututmu, bacakan ayat kursi, lantas cekiklah. Kata Syekh Utsaimin, sampai sebegitunya Imam Az-Zahabi mengatakan begini, kayaknya dia pernah ketemu dengan orang semacam itu. Orang yang kalau dikasih nas dia bilang, oh saya enggak terima, enggak sesuai perasaan. Oh saya enggak bisa terima, soalnya enggak sesuai akal.
Nampaknya Imam Dhahabi pernah ketemu dengan orang begitu, makanya saking jengkelnya dia ngomong begitu. Adapun kita, hati-hati antum mempraktekannya. Jangan nanti jadi kerusuhan, jadi fitnah. Antum cekek orang, antum ditanya, dapat dari mana kamu ilmunya? Kajian hari Ahad maghrib di BDI, disuruh cekek, dibacakan ayat kursi. Mari kita bahas sedikit. Ada sebagian orang yang kalau dikatakan begini loh ayatnya, begini loh hadisnya, dia bilang nggak sesuai akal, maka dia itu orang bodoh karena akalnya nggak sehat. Ada lagi orang dari kalangan sufi yang kalau dikatakan begini loh Al-Qur'annya, begini loh hadisnya, plus kan logikanya, maka mereka mengatakan saya nggak terima Al-Quran, nggak terima Sunnah, nggak terima akal, soalnya nggak sesuai perasaan. Jadi ngukurnya pakai apa? Perasaan. Maka orang seperti ini kerasukan setan. Itu tadi, injak dia, cekik dia, seterusnya. Tapi ini jangan antum praktekkan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian orang yang memang kalau beragama, agamanya pakai perasaan. Saya mendengar sendiri dengan telinga saya, ada orang bilang gini, Ustaz tahukah, saya kalau jalan itu pohon-pohon itu merunduk. Untung orang BDI. Maksudnya di masjid ini. Jadi saya hanya bisa bilang, oh gitu kah Pak? Oh. Apanya Pak ya? Saya sudah ditunggu sama keluarga. Kalau ketemu di jalanan saya tinggalkan. Perasaan saya pohon-pohon itu kalau saya jalan itu mereka tuh merunduk sama saya. Setan itu. Itu perasaan pakai setan. Ada lagi yang mengatakan saya kalau kemana-mana itu awan bergerak menaungi saya. Ada juga yang mengatakan orang-orang kalau lagi kepanasan, saya itu biasa aja, dingin. Saya memang beda. Saya kayak Nabi Ibrahim. Dan bahkan ada yang mengatakan, saya itu sejak lama sudah saya rasakan itu Allah itu ada dalam dada saya. Makanya saya sudah nggak pernah sholat. Ya. Ada. Dan biasanya yang gini-gini orang sufi. Dan biasanya yang gini-gini kalau jadi gurunya orang dia bilang apa aja orang percaya. Sampai dia bilang tanganku ini ya, ini kalau kamu tahu ini kalau nempeleng orang ini bisa langsung mati. Oh ya Kak Guru. Langsung dipercaya, disebarkan ke murid-murid yang lain. Hati-hati kamu kalau nempeleng bisa langsung mati. Gitu. Semua orang-orang yang mereka beragama pakai perasaan. Maka majelis-majelis yang seperti ini di sini disebutkan. Jika kau takut kepadanya, larilah darinya. Maksudnya kata Syekh Utsaimin, jika kau tidak bisa berdebat dengannya, tinggalkan majelisnya. Antum hadir duduk pengajian, ke ustadznya ngomong gitu. Mohon maaf, di sebagian majelis Maulid Nabi ada suka gini. Misalnya ada acaranya gitu ya. Apa gendang kah, apakah nasyid apakah, terus nanti gurunya gini, tiba-tiba dia berdiri, tiba-tiba gurunya berdiri semuanya. Orang percayanya apa? Nabi sudah datang, berdiri, Nabi kita di sana, ya Rasulullah, padahal yang dilihat itu setan, menjelma seolah-olah jadi Rasul. Antum hadir majelis-majelis mulai begitu. Nggak bisa didebat, susah, apalagi pengikutnya banyak. Maka di sini dikatakan tinggalkan majelisnya. Tapi jika kamu tidak takut, maksudnya kau bisa mendebatnya, maka bantinglah dia. Lagi-lagi bukan banting yang dimaksud, tapi berdiskusilah dengannya, debat pemikirannya. Catatan saya, dengan syarat antum punya ilmunya. Kalau antum tidak punya ilmunya, maka jangan. Karena bukannya nanti jadi selesai, malah tambah ricuh. Malah jadi tambah ramai. Misalnya antum duduk di kajian, di majelis dekat rumah antum.
Kebetulan orang-orang awam, ustadznya juga entah jelas nggak jelas begitu. Cerita katanya, ada ceritanya, ceritanya. Akhirnya antum sudah nggak tahan, maka imma tinggalkan, imma antum berdebat dengannya tetapi ada ilmunya. Dan antum harus perhatikan bahwa kalau seandainya nanti berdebat, diyakinkan nanti justru jadi tambah rame, tambah ricuh, maka tinggalkan. Ada ulama terdahulu. Saya dengar namanya waktu di daurah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sudah saya catat namanya. Qadarullah sampai sore ini saya cari-cari lagi, saya lupa lagi namanya. Sekitar kalau nggak salah tabi'in atau dari kalangan tabi'in. Dia masuk ke dalam sebuah majelis di dalam masjid. Ada gurunya, banyak pengikutnya. Gurunya mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, dari si fulan, dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengatakan, aku mendengar dari si fulan bahwa si fulan mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Aku mendengar dari si fulan, dari kakeknya, dari ayahnya, dari sahabat anu, dari Rasulullah bahwa dia mengatakan. Ulama itu masuk, mendengarkan sebentar, terus dia minggir ke samping masjid. Tapi tidak keluar. Jadi ibaratnya ini kajian ini, pengikutnya rame, di situ dia minggir, terus dia tidur. Terus dia cabut bulu ketek. Sampai gurunya yang di meja ini marah dia. Kamu nggak punya adab. Itu kenapa? Orang di sini kajian, kamu malah di situ cabut bulu ketek. Maka dia mengatakan, ini sunnah, yang kau lakukan dusta. Maka orang pun menghadap kepadanya. Apa maksudnya? Ini cabut bulu ketek sunnah fitrah. Tapi yang kau lakukan adalah dusta. Kau tadi bilang, aku mendengar dari fulan, dari Rasulullah, ya kan? Iya. Kau tahu si fulan itu? Yang kau sebut tadi? Si fulan. Kamu tahu siapa dia? Tidak sih, aku yang cabut bulu ketek ini. Siapa kau sebut tadi? Fulan. Siapa dia? Tidak tahu. Aku. Hari ini baru aku ketemu kamu. Bagaimana kau mengatakan aku mendengar dari si fulan? Yang kau sebut namanya adalah aku, baru padahal kita baru ketemu. Kau berdusta pada jamaahmu. Sedangkan yang aku lakukan ini sunnah. Aku sunnah, kau dusta. Maka orang-orang pun berbalik kepada dirinya lalu kajian sama dia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah contoh perbuatan ulama terdahulu, di mana kalau ada majelis taklim, kajian, tapi di dalamnya ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, ada penyimpangannya, ada khurafatnya, ada menolak dalilnya, ada mengikuti riwayat-riwayat dhaifnya, meninggalkan yang sahih, meninggalkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ditinggalkan. Nanti tersisa satu pertanyaan. Bagaimana kalau majelis itu diisi oleh orang yang kita tahu dia punya penyimpangan, tapi majelisnya, pelajarannya kita butuh. Misal, ingin ikut kelas bahasa Arab, tapi yang ngisi orang yang punya pemikiran ISIS. Gimana? Saya ketahui di masjid ini juga waktu itu pernah ada penggemar ISIS, tapi ngajar bahasa Arab. Sebagian ikhwan ikut. Bahkan ikhwan-ikhwan itu yang curhat. Saya tanya, terus antum kalau habis bahasa Arab ngapain? Iya, kadang-kadang kita dibawain itu laptop, dikasih lihat video-video ISIS, bom, video ISIS anu. Bagaimana hukumnya? Nantilah ya, kalau ada yang tanya. Dia juga mengatakan, saya pernah membaca tulisan Syekh Muwaffaq. Dia berkata, kami pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun bersama saudaraku Abu Umar. Terus kami berhenti, nggak kajian lagi. Saya mendengar saudaraku berkata,
Saya sesudah itu pernah datang kepadanya. Maka dia pun bertanya, kenapa kok kalian nggak ngaji lagi sama saya? Kenapa kok kalian berhenti kajian? Maka aku pun menjawab, kami berhenti kajian karena orang-orang bilang engkau pemikirannya Asy'ari. Dia berkata, demi Allah saya bukan Asy'ari. Secara makna demikianlah kisahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan. Ada cerita ulama terdahulu bersama saudaranya ngaji kepada seseorang. Setelah ngaji, lama-lama mereka berhenti kajian, nggak ngaji lagi. Suatu hari saudaranya datang kepada gurunya itu. Lalu gurunya tanya, kok kalian berhenti kajian, nggak kajian lagi? Maka mereka mengatakan, soalnya kata orang-orang engkau pemikiran Asy'ari. Dia bilang, oh saya nggak Asy'ari, demi Allah. Maksudnya begini. Apapun yang terjadi, apakah terus ngaji lagi, nggak lagi, itu bukan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bahwa para ulama terdahulu punya sikap kalau belajar kepada seseorang dan seseorang ini punya pemikiran menyimpang, ditinggalkan kajiannya. Sebagian kita di zaman ini kaum muslimin meskipun menyimpang iya juga. Pertimbangan diantaranya misalnya karena dia habisnya lucu sih. Kenapa sih ikut kajian Ustaz ini? Habisnya dia itu kalau ceramah itu memberi penyegaran, lucu. Maka ada sebagian ustaz di Balikpapan ini yang dikenal, disukai oleh sebagian jamaah, dibawa ke kantor, diundang sana kemari untuk ngisi kajian zuhur supaya jadi penyegaran. Soalnya orang lagi suntuk dengan kerjaan, untuk penyegarannya ke masjid, sholat zuhur, terus mendengarkan ceramah yang dikenal lucu. Bukan karena ilmu. Ya. Sebagian kaum muslimin begitu. Mereka suka dengan kajian yang lebih dikenal soal tawanya bukan karena ilmunya. Dan ini tentu kesalahan dalam belajar. Ya. Ada sebagian ummahat yang datang. Bisakah Ustadz ngisi pengajian kami? Kenapa? Kami mau ganti Ustadz. Sebelumnya siapa? Fulan. Oh, kenapa kok diganti? Sudah ngomong. Enggak sih, malas ngomong. Kenapa diganti? Soalnya kita datang kajian udah setahun, 2 tahun. Rasanya itu kosong. Kami belajar, tapi sebenarnya kami itu nggak dapat ilmu. Niat kami cari ilmu. Yang kami inginkan kan ilmu parenting. Bagaimana mendidik anak. Tapi kalau kajian isinya cerita lucu sih, ketawa. Tapi kami rasakan hampa jadinya. Kami datang jadi terasa buang waktu. Maka saya oke, kalau gitu. Mau kajian apa? Parenting Ustaz. Ustaz punya konsep? Ada. Gampang, kita bisa bahas kitab. Di antara kitab parenting yang bagus yang pernah saya bahas adalah mencetak generasi robbani. Nanti kita bahas itu. Jadi ada konsep. Orang ketika datang tidak buang waktu. Orang datang betul-betul pulang bawa ilmu. Nah kaum muslimin kadang-kadang nggak gitu. Pertimbangan yang lain mereka belajar karena ustadz itu terkenal. Mereka baru datang kajian kalau terkenal. Kalau tak terkenal tidak ada. Biasanya ini yang melanda kepada ikhwan-ikhwan yang hanya tahunya daurah. Ustaz Jakarta baru datang. Ustaz lokal nggak datang. Jadi pertimbangannya soal terkenal. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ini dari Imam Malik, beliau berkata, hendaknya ilmu tidak dipelajari dari 4 orang. Ada 4 orang yang kita jangan belajar pada dirinya, kata Imam Malik. 1, orang yang bodoh dan kelihatan bodohnya, sekalipun dia manusia yang banyak meriwayatkan. 2, para pelaku bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsu dan bid'ahnya, yang berdusta ketika berbicara kepada orang lain, meskipun aku tidak menuduhnya berbohong dalam menyampaikan hadis.
Pelaku bid'ah, afwan, saya salah ngomong. Yang kedua adalah pelaku bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya, yang memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam bidang akidah. Yang ketiga, orang yang dikenal suka dusta. Jangan belajar kepada orang yang dikenal suka bohong kalau berbicara kepada orang lain. Misalnya, anggap saja antum kenal seorang ustaz atau guru, yang guru ini suka bohong-bohong. Atau bahkan dia bilang lagi sama antum. Misalnya ya, anggaplah, saya ngarang aja ceritanya. Ini enggak, entah kejadian enggak kejadian. Di mana kamu? Gini ya, nanti gini ya. Nanti anu loh ya. Sudah, tutup teleponnya. Ustaz, kan enggak kayak gitu kejadiannya. Loh kan enggak begitu. Enggak apa-apa, biar aja nanti biar dia. Ini yang ngomong siapa? Ustaznya. Paham enggak cerita ini maksudnya? Enggak ya? Saya kok enggak yakin nanti malah. Ini 3 orang kejadian. Satu ustaz, satu ikhwan. Ustaznya nelpon orang. Tadi begini loh. Apa yang dia omongin di telepon itu dusta. Dia ngomong dekat antum, dekat si ikhwan ini. Maka ikhwan ini bertanyalah, kok gitu Ustaz? Kan kejadiannya enggak gitu. Kan tadi harusnya kan gini. Kok Ustaz bohong? Enggak apa-apa. Biar dia. Paham gak ini? Jangan besok jangan ngaji lagi sama Ustaz gitu. Kenapa? Ini yang nomor 3. Yang berdusta kepada orang ketika berbicara. Yang keempat, orang soleh, ahli ibadah, memiliki banyak keutamaan, tapi nggak hafal hadis yang dia sampaikan. Tapi ini ada catatan. Apakah seorang ustadz harus hafal semua hadis? Bila itu menjadi syarat dakwah, maka tak ada dakwah. Karena di Indonesia ini siapa yang untuk kenal semuanya hafal hadis? Bahkan sebagian ulama pun dalam kajian mereka tak jarang menyebutkan imma, hadisnya kadang-kadang disebut dhaif. Imma kadang-kadang dia hanya meriwayatkan secara makna. Rasulullah bersabda tapi dia tidak sebutkan matannya, hanya ceritanya. Saya dapati misalnya Imam Nawawi. Dalam beberapa kitabnya beliau sampaikan hadis, beliau hafal tapi tidak tahu kalau itu ternyata dhaif. Ya. Bahkan kelasnya Imam Nawawi. Apalagi cuma kelas ustaz. Itu kelas imam. Masih ada kesalahan dalam hadis, apalagi kelas ustaz. Ya. Apakah seorang ustaz harus hafal semua hadis? Tidak. Kalau itu jadi syarat, tidak ada dakwah. Semua orang nggak akan bisa dakwah. Tapi yang dimaksud di sini, jangan sampai tak hafal sama sekali. Misalnya berdakwah, semua hadis yang disebutkan, semuanya Indonesianya. Ada hadis yang mengatakan, lalu Indonesianya. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, lalu Indonesianya. Semua omongannya, hadis yang disebutkan, nggak pernah nyebut Arabnya. Semua Indonesianya. Dan kita dapati, mohon maaf, ustadz-ustadz yang senior-senior dulu, sudah tidak ada lagi dakwah mereka. Kenapa? Masyarakat kurang percaya, saya katakan begitu. Karena tidak ada hadis yang disebutkan bentuknya Arab. Semua yang disebutkan. Jadi ibu-ibu, ada hadis yang bilang bahwa kan ada itu hadisnya. Kalau tidak salah itu katanya begitu. Orang-orang seperti ini, insya Allah dakwahnya lama-lama akan tergerus, hilang dia. Karena orang tidak akan belajar lagi kepada yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkas. Jangan belajar agama kepada orang yang satu punya penyimpangan akidah, dua punya khurafat, keyakinan tahayyul. Yang ketiga mengikuti hawa nafsu, meskipun mengatasnamakan nafsu itu sebagai ini kan logikanya. 4, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau disodorkan Al-Quran Sunnah mereka tidak mau terima. Yang kelima, suka berpegang kepada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Yang sudah sahih justru ditinggalkan.
Atau misalnya saya contohkan keliling-keliling ke sana kemari bawa buku yang dibacakan kepada jamaah yang isinya banyak yang tidak sahih. Kenapa ditinggalkan? Karena khawatir nanti kita beramal nggak bisa menyaring-nyaring mana yang betul, mana yang enggak. Antum akhirnya ketika beramal, antum nggak bisa bedakan amalan antum ini amalan sahih kah amal dhaif. Masalahnya amal kalau sahih juga pahala, amal kalau dhaif sia-sia. Gitu. Di sini juga disebutkan, termasuk juga tinggalkan orang yang kalau ngaji pakai perasaan. Kalau sesuai perasaan, baru dia ikuti. Kalau tidak sesuai dengan perasaan, maka dia tidak ikuti. Orang-orang seperti ini, kalau kita bisa mendebatnya, luruskan pemikirannya, luruskan. Dengan catatan, punya ilmu. Tapi kalau tidak punya ilmu, maka tidak usah, tinggalkan. Karena khawatirnya berdebat tanpa ilmu, bukannya lurus, malah tambah bengkok. Apalagi kalau kita datang berdebat dengan dirinya di hadapan pengikutnya. Antum tidak akan menambah kecuali mereka pengikutnya semakin sesat. Ini pernah terjadi di Balikpapan. Ada seorang ustadz senior di Balikpapan. Di YouTube ada. Direkam lagi di YouTube. Dan betul-betul memalukan. Saya nonton di YouTube. Saat itu diajak oleh seorang ahli bid'ah. Atau seorang yang menyebarkan bid'ah. Berdebat di sebuah masjid di Balikpapan. Di hadapan pengikut-pengikutnya si penyebar bid'ah ini. Dia datang, ceritanya mau berdebat. Dia sampaikan hadis-hadis yang dia sendiri kadang-kadang tidak hafal. Dia sampaikan hadis-hadis yang kadang-kadang dia sendiri nggak tahu ternyata nggak sahih. Nggak lama akhirnya dia malu, dia pergi. Akhirnya jadilah judul YouTube-nya kurang lebih begini. Dai Wahabi dipermalukan begitu. Gak usah antum cari, buang-buang waktu. Saya pun ketika dapat linknya mau nonton, habis nonton jadi miris, antara miris dengan sakit hati. Kenapa? Tidak meluruskan masyarakat, malah membuat mereka semakin bengkok. Karena yang diinginkan berdebat dari mereka, kalau di hadapan pengikutnya akan terjadi. Wallahu a'lam. Lihat bagaimana sikap para ulama terdahulu. Ada di antara para ulama yang berhenti ngaji gara-gara ternyata gurunya Asy'ari. Meskipun ada ralat, demi Allah saya bukan Asy'ari. Tapi kita lihat, mereka kalau tahu ini adalah yang punya pemikiran menyimpang, maka ditinggalkannya. Ada nasihat Imam Malik, jangan belajar kepada 4 orang yang bodoh dan jelas bodoh, yang mengajak kepada bid'ah, yang berdusta, dan yang kalau mengajar tidak hafal dalilnya. Tidak hafal dalilnya. Ini dulu pembahasan ini cukup panjang, berhalaman-halaman untuk menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan saya luruskan sekalian, jangan membiasakan diri untuk ngaji karena faktor lucunya. Tapi antum cari karena ilmunya. Yang antum kalau datang antum pulang gini, saya tadi dapat ilmu ini gitu. Jangan yang kalau pas antum keluar terus ditanya tadi apa katanya. Lucu-lucu pokoknya. Gitu. Jadi antum hanya terkesan dengan lucunya. Sayang, rugi waktu antum. Duduk tapi nggak dapat ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Saya bacakan pertanyaan. Ustaz, bagaimana dengan fenomena zaman sekarang qori-qori muda yang fashionable dan terlalu berlebihan di nada sampai kunut nazilah pun dilakukan, mengisi talk show semacamnya dengan puluhan bahkan ratusan akhwat berdecak kagum dan terpesona digandumi popularitas bak seorang artis. Apakah hal seperti ini dapat merusak amalan? Bukankah niat membaca Al-Quran karena Allah? Bukankah hati manusia lemah? Kalau populer dan dipuji bisa jadi ria. Pertama, ngaji itu memang tidak boleh fokus pada lagu. Lagu itu seninya. Maksud saya itu nomor sekiannya.
Yang terpenting adalah pertama makhrajul hurufnya, terus tajwidnya. Lagu nanti nomor sekian. Kalau antum belajar tahsin, jangan belajar langsung ke lagunya, tapi belajarlah tajwidnya dulu, makhrajul hurufnya dulu. Itu satu. Dua, di antara yang diingkari oleh para ulama dalam masalah mengaji adalah berlebihan pada lagu sampai seolah-olah nyanyi. Misalnya menggunakan nada-nada yang kayak nyanyi, atau membuatnya dengan video seolah-olah lagi syuting video klip musik. Misalnya ada actingnya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, nanti Alhamdulillahirrabbilalamin sambil melihat ke kamera. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Atau melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh para ahli qiraah. Seperti misalnya menyambung satu ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, bukan dalam proses belajar tajwidnya, tapi lebih ke sambung menyambung nyanyinya. Kalau begini, coba baca ayat pertama. Alif lam mim. Oke, terus. Zalikal kitabul, terus. Digilir karena faktor ingin mendengar, ini salah bacaannya. Tajwidnya harusnya gini. Ini salah antum hurufnya. Itu tidak mengapa. Tapi yang saya maksud adalah yang ini ke situ harus sesuai nadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak gitu nadanya, enggak gitu. Nadanya gini. Nah, itu nanti fokus pada apa? Pada lagu. Jadinya antum belajar lagu jadinya. Antum harus lebih banyak belajar ke tajwidnya dibandingkan lagunya. Adapun ternyata nanti dikagumi, dijadikan seperti artis dan lain-lain, ini saya kira selama bukan niatnya memang ingin supaya terkenal, maka itu bukan salahnya si qori'nya. Saya mengingkari perbuatan sebagian anak muda yang mereka bikin ngaji ini lebih ke arah seperti orang lagi syuting video klip musik. Yang saya contohkan tadi, ada acting wajahnya, ada sambung menyambung nadanya, yang nadanya harus begini dan begitu. Karena para ulama ahli qiraah tidak ada yang berbuat demikian. Allahu a'lam. Apa itu Asy'ari? Panjang menjelaskannya, antum bisa baca di buku judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Di bagian akhir ada bab, subbabnya membahas tentang apa itu Asy'ari. Saya sering ditanya, kamu di pengajianmu gak suka selamatan ya? Bagaimana menjawabnya? Apa makna selamatan? Dan bagaimana teknis selamatan? Kalau dikatakan haram mutlak, enggak. Dibilang boleh mutlak, enggak. Selamatan itu adat. Yang adat itu harus sesuai dengan syariat. Kalau ada pertentangannya dengan syariat, maka adat ditinggalkan. Begitu jawabnya. Enggak. Siapa yang bilang kami anti selamatan? Tapi kalau selamatan yang bertentangan dengan syariat kami tolak, betul. Selamatan yang tidak bertentangan dengan syariat kami tidak tolak, itu betul. Contoh selamatan yang tidak bertentangan, misalnya antum lahir anak antum maksudnya. Anak antum lahir, antum akikoh, terus antum bikin acara selamatan, yakni walimah akikoh. Itu selamatan namanya. Antum panggil orang, antum sediakan makan, orang datang makan-makan, selamat-selamat didoakan, pulang. Itu selamatan yang tidak mengapa. Contoh selamatan yang nggak boleh. Nanti ini mau pulang haji, ada yang pulang keluar dari bandara dilempari beras kuning. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, itu kami anti. Kenapa anti? Itu mubazir. Buang-buang makanan. Paham ini? Bagaimana hukumnya bermakmum kepada imam yang ahli bid'ah? Bid'ah dibagi dua, ada yang mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Mukaffirah yakni mengeluarkan pelakunya dari Islam.
ghair mukaffirah berarti tidak mengeluarkan dari Islam. Contoh bid'ah yang mukafir adalah nyembah kubur, maka sholat di belakang mereka haram, tidak sah. Ada yang ghair mukaffirah dan banyak di Indonesia ini, saya tidak usah sebutkan satu-satu, insya Allah untuk tahu. Maka sholat di belakang mereka sah. Bagaimana bid'ahnya? Kata Rasulullah SAW, fa in aswaba falakum, fa in akhta'a falahum, wa in aswaba falakum walahum. Kalau imamnya berbuat bid'ah, selama bid'ahnya bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, ya, seperti bid'ah yang tidak ada unsur syiriknya, maka kalau mereka berbuat bid'ah, maka bid'ahnya untuk mereka. Adapun kalau mereka berbuat benar sesuai sunnah, maka pahalanya untuk kalian dan mereka. Paham ini maksud saya ya? Contoh bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya begitu. Contoh sholat yang di belakang gak usah dicontoh. Pertanyaannya bahaya-bahaya sebenarnya. Ustaz, bagaimana kalau disebut menghasut? Maksudnya jangan belajar pada bid'ah, tadi dibilang menghasut. Saya katakan yang ahli bid'ah pun mengerjakan yang sama. Mereka mengatakan jangan kalian belajar kepada yang wahabi itu. Ya. Bahkan dulu saya pernah lewat di sebuah masjid dekat rumahnya bapak. Ya. Terus ada anak-anak kecil bilang, kata mamaku nggak boleh dekat-dekat sama untuk kakak itu. Kenapa dek? Kata mamaku kakak ini Muhammadiyah. Berarti apa? Mereka pun melakukan yang sama, ya kan? Maka wajar-wajar saja dan tidak mengapa. Kalau dibilang menghasut ya udahlah. Kami bukan menghasut tapi mengarahkan agar orang tidak jatuh kepada penyimpangan. Sebagaimana yang mereka lakukan, jangan ikuti kajian itu Wahabi. Semua nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mereka pun melakukan yang sama. Tapi saya katakan mereka menghasut demikian karena mereka tak ikut kajiannya. Di majelis ini ada banyak yang saya tahu dulu benci kali kajian ini. Mereka bilang itu ustadznya menghasut, itu ustadznya pokoknya nggak suka. Kali-kali suatu hari duduk terpaksa mendengar, saya bisa lihat pertamanya gini, nggak mau melihat, sembunyi di balik tembok. Lama-lama kepalanya muncul juga. Minggu-minggu besoknya ada dia di depan. Besoknya kalau dulu mukanya selalu gini, lama-lama di minggu-minggu berikutnya tahu juga. Lama-lama senyum juga. Lama-lama ikutlah dari kajian itu. Kenapa? Orang kalau ikuti fitrahnya, dia akan tahu mana yang betul-betul menyuburkan imannya, yang membesarkan jiwanya, mana yang hanya untuk menyenangkan hawa nafsunya. Bolehkah kita belajar tajwid Al-Quran kepada ahli bid'ah? Ini yang tadi. Pembahasannya panjang, ada di sini. Nanti aja minggu depan. Sama pertanyaan ini, di kampus anak udah ustadz mengajar bahasa Arab, tampilannya sunnah tapi pro demo, nanti aja. Ustadz, apa hukumnya mendengarkan khutbah Jumat? Itu wajib. Bagaimana jika khutbah yang disampaikan berisi syubhat? Misalnya menghina pemerintah dan mengajak memberontak. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau antum sudah terlanjur duduk, ya sudah dengar. Tapi tutup telinga. Atau jangan tidur. Terpaksa mendengar ya sudah. Tapi next jangan lagi dengarkan khutbah yang demikian. Apalagi kalau ini ustadznya yang kemarin yang ngajak memberontak. Maka besok antum masuk, enggak ada. Mendingan antum terlambat cari masjid yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.